Jemaat Maha Tuhan, ajaib dan mulialah Tuhan Allah yang selalu menjagai, menolong, memelihara, dan menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu dan semua yang mengikuti, biar menemukan kebenaran firman dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Begini dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tema utama yang diangkat dalam Injil Lukas adalah perhatian Yesus kepada orang-orang miskin, lemah, tertindas, tertawan, dan termarginal oleh ketidakadilan, oleh tindakan semena-mena dari yang berkuasa. Nanti dilihat di Lukas 7 ayat 37. Keadaan sulit dan dipersulit yang dialami oleh umat karena keyakinan iman kepada Yesus Kristus, karena anak manusia orang membenci, mengucilkan, mencela, dan menolak kamu. Kata Yesus, berbahagialah kamu dan ada upah yang besar di sorga. Lihat Lukas 6 ayat 22 dan 23. Yesus menghibur dan menguatkan para murid dan orang banyak. Sebab dalam keadaan seperti itu sangat berpotensi umat membangun kekuatan untuk melawan, membalas kekerasan dengan kekerasan. Yesus datang untuk membawa dan menghadirkan kabar baik, kabar damai sejahtera bagi yang miskin, pembebasan bagi yang tertawan dan tertindas, penglihatan bagi yang buta. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Yesus menyatakan belas kasih kemurahannya sebab dia adalah Allah yang murah hati. Umatnya juga harus murah hati. Ayat 36 bacaan kita. Kata murah hati dari bahasa Yunani elemon, artinya berbelas kasihan. Dari bahasa Ibrani keset, yang yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam diri orang lain sehingga bisa melihat, berpikir,
dan merasakan menurut mata, pikiran, dan perasaan orang lain. Bersimpati dan berempati dengan orang lain. Kita harus belajar mampu mengerti, memahami, dan menerima keberadaan orang lain, musuh sekalipun. Karena itu, Yesus mengajarkan kepada para murid dan kepada orang banyak, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ayat 27 dari bacaan tadi. Ini adalah perintah yang sulit. Sebab bagaimana mungkin mengasihi, berbuat baik kepada musuh, kepada orang yang membenci kita. Ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dalam Keluaran pasal 21 ayat 24, Imamat 24 ayat 20, Ulangan 19 ayat 21, yaitu nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah filosofi dunia saat itu. Sehingga seorang logografer atau penulis pidato Yunani kuno yang bernama Lysias menulis, saya menganggap sudah ditetapkan seseorang harus menyakiti musuhnya dan melayani temannya. Pada abad pertama, orang-orang Yahudi mengadopsi filosofi dunia ini dengan mengajarkan jangan membalas atau menaruh dendam kepada sesama orang Israel. Dan bisa menaruh dendam kepada orang-orang di luar mereka. Inilah pemikiran yang Yesus tolak. Yesus ajarkan harus mengasihi semua orang, termasuk musuh sekalipun. Seperti apa kita mengasihi musuh? Mengasihi musuh bukan sekedar tidak membalas apa yang dilakukan kepada kita. Bukan sekedar tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi Yesus mengajarkan tindakan yang positif kepada musuh, yaitu berbuat baik kepada orang yang membencimu, minta berkat bagi orang yang mengutuk, berdoa bagi orang yang mencaci, tidak membalas bagi orang yang menampar dan mengambil jubah, memberi dengan tidak mengharapkan imbalan. Ayat 27 sampai 30. Ajaran Yesus ini sungguh merubah kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Ia mengajarkan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan membalas yang jahat dengan yang baik. Memberi dengan tulus tanpa mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu. Inilah yang membedakan murid Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, dengan orang-orang berdosa. Sebab kalau kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, memberi dengan mengharapkan akan menerima kembali, apakah jasamu? Kita tidak berbuat apa-apa. Semua orang di dunia juga, orang-orang berdosa juga berbuat demikian. Kita masih hidup sama dengan orang-orang duniawi, orang-orang berdosa. Apa bedanya dengan orang-orang berdosa? Mereka berbuat demikian. Ayat 32 dan 33. Inilah alasan mengapa kita harus mengasihi musuh. Jika kita tidak mengasihi musuh, kita masih hidup dan bertindak sama seperti dunia. Yesus kehendaki sebagai muridnya, sebagai orang percaya harus tampil beda. Tidak sama dengan semua orang di dunia. Kita harus mengasihi musuh sama seperti Yesus yang berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 35 bagian B. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lihat Matius 5 ayat 45. Dasar kita harus mengasihi musuh dan berbuat baik karena Tuhan Allah mengajarkan, meneladankan, dan melakukan itu kepada kita. Ketika kita masih lemah, masih berdosa, masih seteru, masih musuh, Allah mengasihi kita dengan mengorbankan diri jadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk
mengasihi, mengampuni, menebus, dan menyelamatkan kita. Nanti dilihat Roma 5 ayat 6 sampai 11. Dengan mengasihi, berbuat baik kepada musuh, memberi pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan, maka hidup demikian diberkati dengan kekayaan sorgawi yang melimpah-limpah. Upah yang besar menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ayat 35a. Inilah berkat yang luar biasa yang tidak didapat oleh semua orang. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita memiliki hubungan yang sangat dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sebab sebagai anak, kita punya hak untuk menerima ahli waris kerajaan Allah. Jemaat maha Tuhan, Allah adalah kasih. Itulah hakikat Allah. Dan karena itu, Ia mengajarkan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya, harus hidup di dalam kasih. Kasih yang diajarkan dan dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi manusia. Apakah manusia melakukan yang baik atau yang jahat? Kasih Allah melampaui, menembusi batas, bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat baik, seperti yang dilakukan oleh semua orang di dunia, tapi kasih Allah kepada semua orang, termasuk orang-orang jahat, pembunuh, perampok, pencuri, penipu, pemfitnah, pendusta, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Untuk membuktikan kasih-Nya itu, Ia rela mati ketika kita berada dalam keadaan yang jahat. Ketika kita memusuhi Allah, Ia mengasihi kita. Ia menawarkan pengampunan. Yang mau menerima dan percaya kepadanya diampuni dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Umat yang percaya kepadanya harus mempraktikkan kasih kepada semua orang, termasuk musuh sekalipun. Tetap berbuat baik, mendoakan, menolong, memberkati orang-orang yang menjahati kita. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan membalas yang jahat dengan yang baik. Kasih dibalas dengan kasih adalah hal yang biasa. Namun, benci dibalas dengan kasih, itulah hal yang luar biasa. Dan itulah yang diajarkan dan dikehendaki Tuhan, dan yang membuat kita orang percaya berbeda dengan cara hidup orang-orang duniawi. Dan cara hidup demikian ada upah yang disediakan Allah bagi kita, yaitu kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, memperoleh jaminan kehidupan surgawi yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengubahkan kami. Dan karena itu, kiranya firman ini memperlengkapi kami dan memotivasi kami untuk mempraktikkan kasih kepada semua orang, termasuk musuh sekalipun, dalam nama Yesus. Dan karena itu diberkati semua yang mengikuti dimanapun mereka berada. Tuhan jamah supaya firman ini menjadi berkat bagi yang mengikuti, dan pada akhirnya dapat memberitakan juga kepada semua orang. Bukan cuma melalui kata-kata, tapi melalui tampilan hidup kami. Diberkati yang bimbang supaya diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berjuang Tuhan beri semangat baru, dan Tuhan bukakan jalan supaya sukses Tuhan dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah mengasihi, menolong,
memberkati dan menyelamatkan saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.